Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali bersama Ibu di sini. Kali ini di kurikulum paradigma baru untuk kelas 10 PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game. Kita akan mempelajari mata pelajaran produktif yang baru, yaitu dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game, disingkat DDPPLG. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini akan Ibu sampaikan melalui video pembelajaran yang akan dibagi menjadi beberapa part. Oleh karena itu, mari bersama kita simak video pembelajarannya berikut ini. Pada part kali ini, elemen yang akan dicapai dalam capaian pembelajaran yaitu proses bisnis menyeluruh, bidang pengembangan perangkat lunak dan game, meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi perangkat lunak dan game. Dengan tujuan pembelajaran, memahami proses bisnis di bidang industri pengembangan perangkat lunak dan game. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang beberapa materi dari elemen dalam capaian pembelajaran yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu materi mengenai pemahaman mengenai proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Kemudian, konsep dan definisi pengembangan perangkat lunak dan game. Jadi, dua materi ini yang akan kita pelajari di part 1. Untuk elemen pada proses bisnis menyeluruh. Nah, untuk dua materi berikutnya akan disampaikan pada video pembelajaran di part yang selanjutnya. Apa itu proses bisnis? Nah, pernahkah kalian mendengar proses bisnis ini? Jadi, proses bisnis adalah langkah-langkah atau tahapan yang tepat dan memainkan peranan penting dalam memberikan penawaran kepada pelanggan atau pengguna user. Proses bisnis ini memiliki serangkaian langkah atau tahapan yang saling terkait, yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan. Kalau dalam pembuatan software atau pengembangan software, pemangku kepentingannya yaitu si pembuat software maupun pemilik softwarenya, yang digunakan untuk pekerjaan tertentu dengan tujuan memberikan produk atau layanan kepada pelanggan, pengguna, atau user. Dalam hal ini, produk yang dimaksud berupa software atau perangkat lunak. Jadi itulah pengertian sederhana mengenai proses bisnis. Untuk materi selanjutnya, yaitu konsep dan definisi pengembangan perangkat lunak dan game. Pada perkembangan perangkat lunak saat ini, disebut pula sebagai software development, merupakan sebuah proses pengembangan untuk sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis, sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Jadi, kita sebagai seorang calon programmer atau calon pembuat perangkat lunak harus mengetahui apa itu definisi dari pengembangan perangkat lunak ini ataupun software development. Tadi sudah diuraikan istilah software development itu sendiri. Untuk di dunia developer sendiri, istilah ini disebut dengan Software Development Life Cycle atau disingkat SDLC.
SDLC sendiri merupakan sebuah siklus hidup dari pengembangan perangkat lunak atau software. Jadi tujuan dari penggunaan SDLC ini yaitu untuk membangun sebuah sistem informasi yang direncanakan dengan baik agar memenuhi target yang akan dirilis. Kemudian setelah kita mengenal pengertian apa itu software development, kemudian SDLC, nah saatnya kita harus mengetahui apa fungsi dari penggunaan software development. Nah, jadi fungsi software development yaitu untuk membantu komunikasi antar tim developer pengembangan aplikasi atau perangkat lunak. Jadi biasanya ya, jika akan membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak, nah biasanya tidak seorang diri saja membuatnya, tapi akan dibentuk tim developernya. Hal ini sangatlah penting karena untuk mengurangi terjadinya miskomunikasi antar tim, begitu ya. Jadi misalnya dalam tim developer itu ada yang bertugas programmernya sebagai UI atau UX designer. Nah, UI UX designer ini menjalankan tugas untuk membuat rancangan awal desain dari sebuah aplikasi. Kemudian lagi misalnya tim developer yang lain berperan sebagai front-end developer. Jadi front-end developer ini menjalankan tugas membuat tampilan dari aplikasi sesuai hasil rancangan desain murni dari UI UX designer. Kemudian bagian dari tim developer lain misalnya ada yang bertugas sebagai back-end developer. Jadi bagian back-end ini yang mengurus bagian database dan server yang dipakai untuk front-end. Nah, jadi dari beberapa orang yang bertugas dalam tim developer ini, komunikasi antar tim di sini sangat dibutuhkan ya, agar proses pengembangan perangkat lunak aplikasinya dapat berjalan dengan baik dan terarah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian, selanjutnya fungsi lainnya bisa juga memberikan tampilan yang jelas mengenai input dan output dalam berbagai tahapan pengembangan perangkat lunak. Jadi nanti akan dijelaskan juga materinya mengenai tahapan pengembangan perangkat lunak. Jadi tampilan di sini sangat diperlukan untuk mengetahui peran dan tugas setiap tim, serta membantu meningkatkan kepercayaan dari pengguna atau klien atau pelanggan kita yang memesan perangkat lunak tersebut. Jika tadi Ibu banyak menyebutkan mengenai software developer, nah berikut ini kita akan membahas apa itu software developer. Dari tadi belum disebutkan ya definisinya apa. Jadi dalam perkembangan sebuah perangkat lunak, nah pasti membutuhkan seorang developer atau pengembang yang terbagi menjadi beberapa tim untuk memudahkan dalam proses pengembangan aplikasi atau software. Nah, inilah yang disebut dengan software developer. Atau di sini bisa istilah sederhananya itu orangnya yang membuat aplikasi tersebut. Nah, biasanya software atau aplikasi itu dibuat oleh sebuah perusahaan atau startup ya. Jadi startup ini bisa disebut juga sebagai perusahaan yang akan membuat aplikasi. Nah, startup pasti memiliki tim software developer yang bekerja pada setiap bagian. Jadi dalam bagian ini ada tim-timnya nanti tersendiri. Nah, dalam tim
ada beberapa posisi dari software developer yang sering digunakan dalam satu perusahaan. Tapi tidak pasti digunakan semua juga. Nah, yang pertama itu ada posisi yang bertugas sebagai UI UX designer. Di sini tugasnya sebagai orang yang melakukan perancangan dan pembuatan desain awal dari aplikasi. Kemudian yang kedua, posisinya yaitu front-end developer yang bertugas untuk mengubah desain awal dari tim UI UX designer ke dalam bentuk kode pemrograman atau coding ya, sehingga output yang dihasilkan nantinya dapat ditampilkan pada klien atau pelanggan kita. Kemudian yang ketiga, ada back-end developer. Nah, kalau back-end developer ini tugasnya untuk membuat basis data serta menyiapkan server. Jadi ini yang bagian server nih, ada di back-end developer. Agar diberikan kepada tim front-end, sehingga nanti dapat diakses oleh user atau klien. Nah, tim back-end sendiri haruslah memiliki pemahaman yang mumpuni, yang hebat mengenai algoritma dan struktur data dalam bahasa pemrograman. Terakhir ada satu posisi lagi, cuma tidak Ibu sebutkan di sini ya, karena terkadang ada, terkadang juga tidak ada dalam sebuah startup atau perusahaan, yaitu full stack developer. Full stack developer ya. Jadi untuk posisi ini dituntut untuk dapat bekerja dalam sisi front end dan sisi back end. Jadi dia dua posisi sekaligus, front end dan back end. Nah, oleh karena itu, orang yang berada pada posisi ini, yaitu full stack developer, diwajibkan memiliki pengalaman dan komitmen bekerja yang baik agar menjadi full stack developer yang handal. Setelah anak-anakku sekalian mengetahui beberapa pembagian tim dalam software developer, nah, kamu tertarik untuk menjadi apa? Menjadi posisi yang mana dalam sebuah perusahaan startup? Ayo, boleh dicari tahu ya. Kira-kira nanti saya mau jadi apa nih ke depannya? Apakah UI UX designer? Atau front-end developer? Atau back-end developer? Atau bahkan saya mau jadi keduanya? Jadi saya mau jadi full stack developer yang menggabungkan antara front-end developer dan back-end developer. Demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu harapkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat dicapai oleh anak-anakku sekalian. Kemudian, anak-anakku bisa menjadi pelajar mandiri, yaitu pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sekian dari Ibu. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.